Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan Menusaku yang mengangkat tema yang tentu saja menarik sekali yaitu bergantung kepada selain Allah. Ini bisa jadi sesuatu yang tiba-tiba tanpa kita sadari kita melakukan kesyirikan kecil dan ketika kita biarkan maka akan menjadi kesyirikan besar. Na'udzubillah min dzalik. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan ini akan melengkapi tema bahasan kita. Untuk itu kami persilakan kepada penanya pertama, Ibu Sylvia yang akan dijawab oleh Gus Haid. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Mohali dari BKMT Duren Sawit, Jakarta Timur. Akan bertanya kepada Ustadz, apakah dosa syirik kecil yang kita lakukan terus-menerus akan menjadi dosa sama dengan dosa syirik besar yang dilakukan seperti menyekutukan Allah dan akan merusak dari amalan-amalan kita setiap harinya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gus Said. Baik, apakah dosa syirik kecil seperti riya, beriman, sholat tapi tetap bergantung selain kepada Allah, kepada dukun misalnya, kepada orang pintar, kepada handphone, atau kepada uang misalnya. Kalau terus menerus dikerjakan apakah bisa menjadi syirik besar atau syirkul akbar? Jawabannya adalah kalau menurut ulama tasawuf, sekali syirik, sekali menyekutukan Allah, baik dengan urusan yang kecil atau urusan yang besar, Allah benci. Makanya bagi orang sufi, bagi ahli tasawuf, orang riya itu udah gak ada nilainya di hadapan Allah. Mengerjakan sesuatu tidak karena Allah, mengerjakan sesuatu karena ingin dipuji oleh manusia lainnya, itu orang yang tidak ada nilainya di hadapan Allah. Maka bagi orang yang sudah ma'rifatullah, mengenal Allah, imannya sudah benar, tidak akan mau ketika mengerjakan ibadah tujuannya karena ingin dipuji. Karena riya saja sudah melahirkan murka Allah, apalagi syirik besar, menyembah kepada selain Allah. Nah, apakah syirik-syirik kecil ini akan menjadi syirik besar kalau dilakukan secara terus-menerus? Jawabannya benar. Makanya ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kau melihat dosa itu kecil, lalu kamu merasa ringan untuk dihapus sehingga terus berdosa dengan dosa-dosa kecil. Karena bisa jadi dosa yang kecil itulah yang akan melahirkan murka Allah. Dan dosa yang kecil itu kalau dilakukan secara terus-menerus akan menjadi dosa besar. Demikian juga perilaku syirik. Maka mulai dari sekarang stop untuk syirik kepada Allah. Baik syirik kecil maupun lebih-lebih syirik besar. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak melakukan syirik kepada Allah, baik yang kecil maupun yang besar? Kita harus selalu sadar bahwa tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini, di langit dan di bumi ini, di dunia dan di akhirat kelak, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa Arabnya bagaimana? La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Makanya kita sering diajari guru-guru kita sebelum sholat, ayo kita baca hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi illallah. Hasbi rabbi, cukup Allah itu Tuhanku. Ma fi qalbi, tidak ada dalam hatiku kecuali hanya Allah. Alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Sambil nyambel, sambil gendong anak, baik, sambil nemani suami. Baca itu daripada nyanyi goyang dombret. Insya Allah, Allah akan senantiasa menjaga hati kita dari perilaku syirik kecil maupun syirik besar, lebih-lebih dari perilaku godaan setan agar kita bergantung kepada selain kepada Allah.
kita dijaga. Nah, kalau sudah dijaga insya Allah kita akan selamat. Iman, Islam, dan keyakinan kita. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Gus. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Nining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nining dari Kecamatan Matraman, BKMT Jakarta Timur. Saya akan bertanya kepada Ustadz semuanya. Jika seorang muslim, dia taat sekali mengerjakan perintahnya, baik yang wajib maupun yang sunnahnya, dan dia tidak putus untuk mengerjakan itu. Tetapi di sisi lain, dia masih percaya kepada paranormal. Bagaimana orang itu di mata Allah? Mantap. Sekian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nining, ini pertanyaannya luar biasa sekali. Taat tapi suka ke dukun. Berarti nggak taat atau gimana sih? Silakan. Okay. Iya. Jadi memang sekarang nggak disebut dukun ya, disebutnya paranormal. Bahkan ada yang baru lagi, bukan paranormal, orang pinter atau penasehat spiritual. Sehingga kemudian seolah-olah ya menjadi biasa. Jadi seringkali kita itu mengenal penghalusan-penghalusan bahasa sehingga kemudian merasa jadi tidak salah. Bukan zina, selingkuh. Dan bukan korupsi, salah prosedur. Nah, tadi pertanyaan Ibu sudah dari awalnya sih baik ya. Dia rajin ibadah, rajin amal-amal sunnah. Tapi masih suka datang ke paranormal. Sebenarnya komparasinya masih ada yang lain Agung. Bisa saja orang rajin ibadah tapi tawakalnya ke perusahaannya. Orang ibadahnya bagus tapi tawakalnya ke bosnya. Orang ibadahnya tidak putus tapi tawakalnya kepada manusia, kepada perusahaan, kepada atasan. Ini tawakal-tawakal yang salah seperti ini jelas ini mencerminkan keimanan yang belum sempurna. Padahal tawakal itu buah daripada iman. Iman dengan tawakal itu tidak bisa dipisahkan. Ibarat dua sisi mata uang. Karena tawakal buah dari keimanan dan keimanan itu harus berbuah tawakal kepada Allah. Tadi ada hadis yang terputus dalam ceramah saya. Kanjeng Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair tagdu khimasan wa taruhu bitonan." Seandainya kalian tawakal, yakin betul dan mentergantungkan segala urusan kepada Allah itu dengan benar, maka kalian akan diberikan rizki seperti Allah memberikan rizki pada seekor burung. Pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, lalu dia pergi, sore hari pulang dalam keadaan perutnya isi. Apa syaratnya? Terbang. Terbang itulah ikhtiarnya. Burung pagi-pagi bangun sudah bernyanyi. Padahal dia tidak tahu hari itu mau makan apa. Karena burung hari itu mau belanja apa. Karena burung gak punya ATM. Tapi dia bernyanyi. Namun dia yakin betul dengan terbang. Ada buah mangkel di sana. Ada serangga lewat di sana. Maka kemudian dia pulang perutnya sudah terisi. Coba lihat burung yang tidak mau terbang. Diem saja di pohon. Jam 10 mati. Burung sakit. Padahal di sana serangga berseliweran. Di sana ada buah yang sedang mangkal menanti. Karena tidak mau ikhtiar sehingga dia lepas. Nah Bu, kesalahan tawakal ini masih banyak di antara kita. Bukan hanya tawakal kepada paranormal, tapi tawakal kepada tempat bekerja, tawakal kepada manusia, tawakal kepada atasan. Sehingga takut betul kalau mendapatkan sanksi dari kantornya. Karena seolah-olah rizkinya itu dari sana. Seolah-olah periuk nasinya itu bergantung kepada bosnya. Seolah-olah perut anak istrinya itu bergantung kepada tempat kerjanya. Ini tawakal-tawakal yang harus diluruskan. Karena bagi seorang muslim, yakinlah yang mengatur rezeki itu semuanya adalah Allah. Tugas kita cuma ikhtiar, maka
tawakallah kepada Allah dengan ikhtiar yang benar dan jangan sekali-kali mendatangi tadi, mau paranormal kek, mau penasehat spiritual kek, atau apapun sebutannya, yang jelas-jelas buktinya dia boro-boro mengkayakan yang lain. Nah, dia aja cuman jadi dukun, nah, kan artinya apa yang dilakukannya itu betul-betul sesungguhnya kebohongan yang nyata. Untuk itu maka kita harus tetap semangat dalam berikhtiar ya, dan tawakal yang mantap kepada Allah. Jadi semangatnya bergelora, tawakalnya bergelora terus insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz tadi, dan kita akan jawab pertanyaan selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.